menganggap kalau kita ini tuh orang-orang yang aneh, kumpulan orang-orang yang antisosial, fobia sosial, which is ada benernya juga sih. Stereotip wibu yang paling sering kita dengar itu wibu itu tuh no life dan antisosial. Sebenarnya yang bikin mereka no life dan antisosial itu karena mereka jadi wibu atau mereka ini orang-orang yang udah no life dan antisosial lalu masuk komunitas Jepangan. 1, 2, 3. Oh hai teman-teman, it's me Melili. Welcome to Magically Channel. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak bahas tentang perwibuan atau Jepangan di channel ini karena aku lagi concern banget memperbaiki kesehatan jiwa aku, mental aku. Jadi aku lebih banyak bahas soal mental illness di channel ini. Tapi menariknya teman-teman, waktu aku lagi bahas mental illness, kesehatan jiwa aku which is anxiety and depression, ada yang komentar dan komentarnya ini menurut aku, tolong di note ya, ini komentarnya nggak ofensif sama sekali buat aku. Justru komentarnya ini malah menginspirasi aku buat jadi bahasan topik kali ini. Intinya sih dia nanya, apakah kesehatan jiwa aku, mental illness aku ini karena dipengaruhi oleh hobi aku which is cosplay yang berhubungan banget ya, sangat berhubungan erat dengan dunia Jepangan, community wibu gitu. Stereotip wibu yang paling sering kita dengar itu wibu itu tuh no life dan antisosial. Sebenarnya yang bikin mereka no life dan antisosial itu karena mereka jadi wibu atau mereka ini orang-orang yang udah no life dan antisosial lalu masuk komunitas Jepangan. Nah, aku kali ini bakal beropini mengenai topik tersebut, tapi seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku ada video baru. Dan buat kalian yang udah gak sabaran, mari kicut, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Emang sih kalau para normis atau orang-orang awam yang nggak kenal dengan komunitas kita menganggap kalau kita ini tuh orang-orang yang aneh, kumpulan orang-orang yang antisosial, fobia sosial, which is ada benernya juga sih karena banyak banget kan teman-teman di komunitas kita tuh yang sulit berkomunikasi atau sulit blending dengan society ya. Kalau tanggapan aku sih atau menurut pendapat aku pribadi, teman-teman kita yang punya kehidupan no life, kalau mereka ini sebenarnya sebelum masuk komunitas ini memang memiliki kesulitan dalam hal berkomunikasi, self-esteem yang rendah, dan mereka juga sulit bersosialisasi. Seperti memang dari awal sudah seperti itu. Terus apa sih yang bikin mereka yang ansos ini atau fobia sosial ini larinya ke wibu? Simple sih, sebenarnya mereka cari kegiatan yang nggak butuh keluar rumah teman-teman. Apa sih satu kegiatan yang nggak butuh keluar rumah? Ya nonton anime, main game, atau gambar manga, baca komik. Itu kan kegiatan yang bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah atau berinteraksi sosial. Ditambah lagi kehidupan di Jepang itu sangat-sangat menghargai privasi sehingga entertainment atau hiburannya pun tidak banyak yang memerlukan aktivitas di luar rumah atau aktivitas yang harus melibatkan orang lain. Seperti itu. Oke, wibu itu masuknya gangguan jiwa atau bukan ya? Aku nggak berusaha menyudutkan komunitas wibu atau orang-orang yang ada di komunitas Jepangan karena aku sendiri juga wibu dan ada di community ini ya. I'm part of this community, so aku nggak menyudutkan siapapun atau komunitas apapun. Yang aku tahu, orang yang jadi antisosial ini ada yang memilih jadi ansos atau ada yang fobia. Dan menariknya teman-teman, dua-duanya ini masuk ke dalam gangguan kejiwaan alias gangguan mental. Dan ini ada istilahnya loh, buat mereka yang memilih buat jadi ansos, mereka ini disebut sebagai avoidant personality disorder alias gangguan kepribadian menghindar. Sedangkan mereka yang fobia sosial sesuai dengan gejalanya, sesuai dengan penyebabnya ini dikasih nama fobia sosial. Bedanya apa sih? Karena emang kalau dari luar, kelihatannya tuh sama-sama kayak yang pemalu. Tapi si AVPD ini tuh menghindari interaksi sosial karena mereka ini takut ditolak. Karena mereka ini tuh hipersensitif terhadap kritikan dan terhadap celaan atau cemoohan. Jadinya mereka memilih untuk tidak berinteraksi sosial supaya mereka tidak dipermalukan.
Sedangkan yang fobia ini mereka tuh takut, cemas, dan cemasnya itu secara intens, tapi alasan cemas dan takutnya itu tidak ada alasan yang spesifik, teman-teman. Perbedaan yang paling mendasar dari si AVPD dan fobia sosial ini, kalau yang AVPD mereka itu udah nggak ada kemauan untuk menjalin hubungan sosial, kecuali mereka ini mendapat jaminan atau nemu orang yang mereka yakin benar-benar kalau orang ini tuh tidak akan mengkritik mereka. Sedangkan yang fobia sosial, mereka tuh sebenarnya masih ada kemampuan untuk berinteraksi sosial, tapi mereka itu punya rasa takut yang bikin mereka itu terdorong untuk menghindari situasi yang bikin mereka jadi pusat perhatian. Gitu teman-teman. Aku bakal bahas keduanya lebih lengkap, lebih rinci di video selanjutnya. So please subscribe dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Tapi banyak banget kan di antara kalian yang mengglorifikasi, yang bangga kalau kalian ini no life. Which is menurut aku sangat-sangat aneh ya. Aneh di sini tuh karena kenapa kalian bangga jadi seorang yang tidak berguna, jadi seorang yang unfaedah. Untuk nonton animenya itu sama sekali bukan hal yang buruk. Atau kalian main game, atau kalian baca komik, suka dengan budaya Jepang, itu sama sekali bukan hal yang buruk. Tapi kegiatan yang mengglorifikasi no life ini sih menurut aku yang perlu diperbaiki. Karena no life ini berarti tidak produktif. Tidak produktif ini aja udah negatif teman-teman. Masa sih kalian mau jadi orang yang ada di sisi negatif terus? Kalian nggak mau berkembang jadi lebih baik? Kalian mau jadi istilahnya sampah masyarakat terus? Ayolah, kalian pasti bisa dong berkembang jadi diri yang lebih baik. Well, kalau kalian nanya gimana sih cara merubah kepribadian, itu bukan kapasitas aku sih. You should go to professional kayak psikolog atau psikiater. Tapi kalau kalian nanya tips gimana sih cara pede buat ngomong atau bicara depan umum atau bersosialisasi lah at least, mungkin aku bisa sih kasih sedikit tips yang menurut aku bisa kalian terapkan. Tips-tips ini itu bisa kalian gunakan baik bagi kalian yang wibu dan non-wibu, supaya kalian bisa ngomong di depan umum tanpa gugup, tanpa grogi, tanpa kalian harus ke psikolog atau ikutan kelas public speaking. Tips pertama yang ingin aku kasih adalah kalian harus punya mindset atau pikiran dalam otak kalian kalau yang namanya kemampuan berbicara depan umum, berkomunikasi ini adalah sebuah kemampuan yang dilatih ya teman-teman. Karena kalau kalian mikirnya orang yang jago ngomong itu cuma orang-orang tertentu, orang-orang berbakat, kalian tuh bakal stuck di situ aja, kalian gak akan ada kemauan untuk berlatih. Jadi kalian harus mulai dengan merubah mindset kalian kalau kalian bisa juga berkomunikasi asal kalian berlatih. Kalau kalian udah punya mindset seperti ini, bagus teman-teman. Kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu kalian harus punya alasan yang kuat. Kenapa sih kalian mesti tertarik banget untuk menjalin hubungan sosial? Mostly mungkin kalian banyak yang jawab karena pingin punya banyak teman, pingin disukai orang lain. Well, itu bukan alasan yang salah, tapi buat aku pribadi, alasan-alasan tersebut itu kurang kuat karena yang namanya disukai orang lain kan sesuatu yang gak bisa kita kontrol, teman-teman. Kita udah baik kayak apapun, belum tentu kan orang lain juga akan membalas kebaikan kita. Termasuk kalau kita udah ngomong baik-baik, udah latihan, belum tentu kan orang lain juga akan suka sama kita. Makanya aku punya alasan lain, tujuan yang lebih konkret. Tujuan aku belajar berkomunikasi adalah karena aku pingin ke Jepang. Ya karena aku ibu, aku pingin banget dong ke Jepang. Apa sih hubungan dari belajar berkomunikasi dengan ke Jepang? Aku tuh pingin banget ke Jepang tanpa ngeluarin uang sepeser pun. Itu bisa aku dapetin kalau aku kerja di Jepang, ada bisnis trip ke Jepang, atau aku dapat beasiswa ke Jepang. Gimana sih caranya aku bisa dapat kerjaan atau beasiswa ke Jepang? Ya aku harus punya nilai-nilai yang bagus, prestasi yang bagus. Hal itu bikin aku semangat buat belajar. Jadi mulai sekarang kalian coba cari alasan yang benar-benar kuat yang membuat kalian tertarik untuk menjalin hubungan sosial. Kalau kalian udah punya alasan yang konkret, aku lanjut ke tips yang ketiga ya. Tips yang ketiga adalah percaya diri, teman-teman. Gimana sih caranya supaya kita bisa percaya diri? Caranya kalian harus punya hal yang bisa dibanggain. Kalian harus proud, harus bangga sama diri kalian sendiri. Gimana caranya supaya kalian bisa bangga? Ya kalian harus punya sesuatu yang bisa dibanggain dong.
Hal yang bisa dibanggain itu sebenarnya tuh nggak harus dalam bidang akademis, tapi juga bisa non-akademis. Kalau kalian punya skill-skill lain yang nggak orang lain punya, misalnya kalian bisa digital painting, kalian jago bikin manga, ya kalian harus bangga dengan hal itu. Karena nggak semua orang loh bisa melakukan hal yang kalian lakukan. Mungkin buat kalian itu hal yang sepele, hal yang biasa aja. Tapi percaya deh, banyak banget orang di luar sana yang kagum sama kalian. Kalau kalian nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan saat ini, tenang aja. Kalian bisa mulai mencari kemampuan yang bisa kalian kembangkan. Karena nggak pernah ada kata terlambat untuk mengembangkan kemampuan, termasuk kemampuan berkomunikasi. Well, gak semua orang ya bisa percaya diri, tapi seenggaknya kalian harus bisa menunjukkan kalau kalian punya kepercayaan diri yang tinggi dan gak kelihatan nervous. Gimana sih kalian bisa kelihatan gak nervous? Pertama, kalian gak boleh nundukin kepala, kedua kalian gak boleh bungkuk, dan kalian, ini yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah kalian gak boleh bau badan. Karena mau kayak gimana pun gantengnya kalian, sepinter apapun kalian, sejago apapun kalian, kalau kalian bau badan, gak ada orang yang mau deketin kalian atau ngobrol sama kalian karena kalian tuh bau. Jadi aku saranin kalau kalian punya masalah bau badan, kalian bisa pakai deodoran. Karena banyak banget sih temen aku yang gak mau ngobrol sama orang lain bukan karena sifatnya, bukan karena looksnya, bukan karena dia fashionnya kelihatan cupu, out of date, tapi karena mereka tuh badannya bau teman-teman. Jadi mulai sekarang selain kalian mandi, cuci muka, kalian pakai roll on ya atau pakai deodoran supaya temen yang mau deketin kalian tuh gak kebauan. Tips selanjutnya itu tips kelima, kalian harus kasih kesan ramah. Kalian nggak perlu bener-bener jadi orang yang friendly. It's good kalau kalian jadi orang yang friendly, tapi personally aku bukan orang yang friendly, so aku cuma mau ngasih kesan yang ramah ke orang-orang sekitar aku. Caranya gimana? Kalian bisa mulai dari mengucapkan salam di pagi hari. Kalian masuk kelas atau masuk ke ruangan, ya ucapkan salam atau sapa orang-orang di sana. Atau sebaliknya, kalau kalian yang datang duluan dan ada orang yang masuk tanpa mengucapkan salam, kalian bisa sapa duluan orang itu atau bisa bales sapaan orang itu. That's all. Sampai situ aja udah bagus. Kalian nggak perlu sampai ngajak ngobrol, berusaha kelihatan ramah, terus cari-cari topik. No. Kita nggak perlu sampai sejauh itu ya. Aku tahu itu hal yang sulit. Makanya, at least kelihatan ramah lah dengan mengucapkan tegur sapa ini. Tips keenam adalah up to date. Yaitu kalian tahu tren yang lagi hits. Kalian nggak perlu jadi orang yang trendy juga atau ikut-ikutan atau bahkan jadi orang yang suka dengan tren yang lagi hits. Kenapa sih kalian perlu tahu apa yang lagi trending? Supaya kalian nggak kuper. Ketika ada yang ngajak ngobrol, kalian bisa nyambung sama teman kalian. Kalian bisa mulai cari tahu musik yang lagi hits seperti apa, film yang hits apa, terus artis-artis non-Jepang yang dari lokal, internasional yang lagi rame. Selain tahu tren, kalian juga sebisa mungkin punya akun sosmed. Kalian nggak perlu bener-bener aktif, posting, dan sebagainya. Yang penting kalian punya, kalian udah jadi part of society. Selain itu, yang bisa kalian langsung praktikin adalah kalian tidak mengganggu orang lain dengan hobi kalian. Misalnya kalian suka main game, nonton anime, atau dengerin lagu, kalian bisa dengerinnya itu pakai earphone supaya tidak mengganggu orang lain. 7 step tadi bisa kalian praktekin step by step aja, nggak usah langsung semuanya, karena aku tahu yang namanya berlatih itu butuh proses, dan proses itu nggak bisa cepet ya. Tapi beda lagi case-nya kalau kalian tiap mau ngomong di depan orang, kalian kelihatan dingin, jantungnya berdebar, panik attack, atau kalian sampai pusing dan hampir pingsan. Please, ini tuh masuknya ke gangguan jiwa teman-teman. Ini kalian perlu bantuan dari profesional, bisa itu ke psikolog atau psikiater. Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, atau saran, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini, atau kalau kalian yang mau DM aku, email aku, @friends Facebook aku, boleh banget. Linknya udah aku taruh di description box. Kalau kalian suka dengan video kali ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!